Latifah Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa bertemu dengan Dewan Pengawas Danantara usai disorot soal Purbaya yang menolak pembayaran proyek kereta cepat atau WUSH menggunakan APBN. Pertemuan berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta Pusat. Terpantau Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tiba sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kedatangan AHY disusul Menteri Keuangan Purbaya. Pada agenda sebelumnya, Menko Purbaya menjawab akan melakukan pertemuan dengan Dewas Danantara yang perdana. Oke, siap. Makasih, Pak. Ngomong utang KCIC nggak Pak habis ini sama Danantara? Utang KCIC sama Danantara bisa dibahas nggak Pak? Nanti saya lihat, ini kan pertemuan Dewan Pengawas yang untuk saya pertama ya. Saya mau lihat seperti apa. Bukannya kemarin udah jawab dia, katanya jawabannya tegas. Dengan dua opsi katanya Pak, antara dikasih ke pemerintah atau suntik ke AI. Gimana Dia Pak? emang nggak tegas itu mah. Rapat Menko bersama Dewan Pengawas Danantara turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu. Beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang. Dirut PT KAI Bobi Rashidin bahkan menyebut masalah utang PT KCIC selaku pengelola operasional WUSH sebagai bom waktu. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi, Ya. Bapak siapa yang managing direkturnya? KAI ini siapa? Sama siapa? Bu Febri. Oh, Bu Febri. Nah, tolong bicarakan soal di dalam RKAP-nya Danantara 2025, salah satunya ada penyelesaian permasalahan WUSH ini. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Bola panas utang proyek WUSH pun kembali bergulir usai Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, mengajukan dua skema penyelesaian utang proyek kereta cepat WUSH. Dua skema itu diantaranya dengan menyuntikkan dana kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Yang artinya PT KCIC sebagai pengelola operasional akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur. Kami sudah rapat dengan Menko Infrastructure, kita juga sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan, menawarkan beberapa opsi yang kita harapkan nanti menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan. Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan equity kita, ya, sehingga ini kan loan-nya yang teman-teman juga tentu tahu ya, bahwa ini utang pembangunannya cukup besar. Nah ini apakah kita menambah equity sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self-sustain, karena secara operasional mereka kan sudah cukup ya, jadi EBITDA-nya sudah positif ya perusahaan ini, sehingga hanya equity-nya waktu itu kekecilan kita menempatkannya. Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Namun Menteri Keuangan Purbaya menolak skema yang disodorkan Danantara. Menurut Purbaya, Danantara sebagai pengelola badan investasi BUMN semestinya bisa mengatasi masalahnya sendiri, termasuk utang. Terlebih Danantara mengantongi 80 triliun rupiah dari dividen dalam setahun. Utang KCIC dibiayai APBN. Tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.
Nilai investasi proyek jumbo ini mencapai 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 118,37 triliun rupiah. Dari total investasi ini, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank. Pada 2024, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mencatat kerugian sekitar 4, triliun rupiah dan hingga saat ini masih terus berlanjut. Tim Liputan Kompas TV.